بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kesehatan, usia, walaupun juga masih batuk-batuk sebagian. Penyakit biasa, insyaallah begitu. Pagi ini kita mungkin melanjutkan pembacaan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Yang kemarin sampai pembahasan hak-haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, fardu atau wajib untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajib taat dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna iman kepada Rasul itu adalah membenarkan kenabiannya, tasdiqu nubuwatih. Jadi bukan sekedar membenarkan, menyayangi sebagaimana sayangnya Abu Lahab kepada baginda Rasul. Begitu lahir Rasulullah, Abu Lahab paman Nabi ini senang sekali, tapi tidak membenarkan kenabian beliau. Hak pertama dibenarkan kenabian beliau ini. Warisalatillahi lahu, membenarkan risalah yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Rasul itu. Jangan merasa cinta betul kepada Rasul, membenarkan kenabiannya tetapi ajarannya kada hakun. Kemudian wa tasdiquhu fi jami'i ma jaa'a bihi wa ma qalahu. Membenarkan apa saja, seluruh yang dibawa oleh Rasul dan apa yang dikatakan oleh beliau. Jadi tidak kita pilih-pilih yang ini betul, yang itu salah, tidak begitu. Dan seterusnya lah. Itu kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, kata Qadiyat, fa idza wajabal imanu bihi wa tasdiquhu fi ma jaa'a bih wajabat ta'atuhu. Kalau sudah beriman terhadap Rasul dan apa yang dibawa Rasul, yakni Islam ini, maka wajib juga untuk mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'anna dzalika mimma atabihi, karena yang demikian itu, yakni yang dibawa baginda itu adalah apa yang memang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala, bukan semaunya Rasul. Jadi bukan mengikuti hawa nafsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul itu mengikuti hawa nafsu beliau, tidak. Tetapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Sehingga kadang ayat-ayat yang andai Rasul mengikuti hawa nafsu kada disampaikan oleh sidin. Misalnya ada ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa, bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling ketika didatangi oleh seorang yang buta. Itu menceritakan baginda Rasul sendiri. Saat beliau mendakwahi pembesar Quraisy, Abdullah bin Ummi Maktum datang. Kada melihat kalau Rasul ini lagi hauran, lagi bepandir dengan para tokoh pembesar. Petakun bepandir Abdullah bin Ummi Maktum. Rasul itu mukanya ya ndak cerah lagi, tapi nggak merengut betul ndak. Wa tawalla itu bukan adbaro, mundur, bukan. Tawalla ya sekedar nggak ngurusin, nggak menghiraukan, bahasa sekarang itu nggak dihiraukan.
Akhirnya turun teguran itu. Amun pian dapat surat teguran itu, pian kira-kira sampaikan enggak? Kira-kira disimpan ya, kalau lah kadang saya disampaikan. Ini bukti bahwasanya memang Rasul itu tidak menyembunyikan apa yang telah Allah sampaikan. Enggak disembunyikan Rasul. Apa yang Allah wahyukan beliau laksanakan. Termasuk dalam urusan pernikahan. Pernah suatu ketika Zaid bin Harithah, putra angkat beliau, dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, masih kerabat Rasul. Terus ada problem di keluarga ini, akan bercerai ini Zaid dengan Zainab. Rasul ini khawatir dalam dirinya nanti kalau dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy. Karena apa? Untuk menggugurkan adat orang-orang Arab bahwasanya anak angkat ini seperti anak kandung. Yang kedua, bekas istri anak angkat tidak boleh dinikah. Untuk menggugurkan itu Rasul yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggugurkan keyakinan itu. Yakni akhirnya kemudian Zainab binti Jahsy itu dinikahkan oleh Allah sendiri, menyuruh untuk menikahi itu, dinikahkan jadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau mengikuti hati, Rasul itu tidak senang. Dalam artian ini melanggar adat. Melanggar adat. Dan sampai sekarang itu orang orientalis bikin cerita-cerita tidak karu-karuan itu. Dianggapnya selingkuh kah apakah dengan istri anak angkat. Enggak. Zainab binti Jahsy itu kalau Rasul hendak dinikahi sendiri sejak kecil. Karena itu tumbuhnya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau enggak malu disuruh oleh Allah apa beliau lakukan. Betul-betul wahyu dari Allah taala. Ini kewajiban kedua, wajib mentaati beliau. Yang kita taat Rasul itu taat kepada Allah juga. Karena berarti ini menyelisihi perintah Allah. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa rasulahu. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya. Ini kewajiban kedua. Dalam urusan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam urusan yang lain memang perbuatan Rasul tidak mesti semua dicontoh. Ada perbuatan Rasul yang itu sebagai manusia biasa kita juga tidak wajib mencontoh, bisa kita melakukan apa seperti yang dilakukan Rasul. Rasul misalnya makanannya kurma, kita kan harus kurma terus. Ya. Tekor kita. Ada perbuatan Rasul yang kita kada boleh umpati juga. Seperti misalnya Rasul berbini 9. Itu khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga itu adalah melaksanakan perintah Rasul, ya. Wujubu ittiba'ihi wa imtitsali sunnatihi wal iktida'i bihadyihi. Wajib mengikuti Rasul, menjalankan perintahnya, sunnahnya, kemudian wajib meneladani. Yang namanya meneladani itu apa? Di dalam kitab Al-Ihkam, Imam Al-Amidi menjelaskan ada 3 paling tidak meneladani Rasul itu. Yang pertama, antaf'ala mithla fi'lihi. Engkau melakukan sesuatu itu seperti Rasulullah melakukannya. Yang kedua, ala wajhi. Ala wajhi itu sifatnya sama. Jadi kalau misalnya berwudu, ya kita berwudu sebagaimana Nabi, sifat-sifatnya juga sama. Kemudian min ajli fi'lih, dalam rangka yang sama sebagaimana Rasulullah melakukan itu. Jadi kita sama-sama melakukan seperti Nabi melakukan, tapi sifatnya sudah sama tetapi tujuannya berbeda, maka tidak dikatakan meneladani Rasul.
berdakwah misalnya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tujuannya dapat angpau. Nah itu tidak mencontoh Rasul. Puasa nyontoh Nabi sering puasa Senin Kamis misalnya, atau puasa Daud, sehari puasa sehari kada. Sifatnya sudah sama, sahur buka, tetapi tujuannya berbeda. Tidak bisa dikatakan meneladani Rasul. Rasul puasa itu untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Misalnya ada orang ikuti begitu, tujuannya supaya sehat semata, diet, sudah kegemukan anak puasa. Atau tujuannya supaya punya ini kajian, supaya sakti misalnya. Ini banyak begitu. Ada puasa supaya ini punya ini ajian Brojo Musti. Banyak gitu. Nanti amalannya baca kulhu geni. Banyak. Puasanya betul, sifat-sifatnya bisa jadi betul, tetapi karena tujuannya tadi tidak seperti tujuan Nabi, itu tidak bisa dikatakan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tujuannya ya. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini wajib mengikuti Rasul itu begitu. Allah sendiri katakan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah jika kalian itu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti aku yakni ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti sunnahnya, ikuti ajaran Rasulullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian yang berikutnya, yang keempat itu wajib untuk mencintai beliau. Jadi bukan hanya membenarkan, taat, meneladani, tapi kadada rasa. Kadada rasa ini kayak binian bahari dikawinakan, kadada cinta lagi. Maka cinta ini yang membuat nyaman atau kadaknya, sama-sama mencuci baju lah. Ibu-ibu ini sama-sama mencuci baju. Yang satu baju orang nang kada dikatujui, yang satu baju orang yang dicintai. Kira-kira nyaman mana mencucinya? Kalau baju dasar kada katuju itu mungkin mencuci gini timbai-timbai aja. Tapi kalau katuju banar, cinta banar, sebelum dicuci gini diciumi dulu. Baunya apek dibilang wangi. Jadi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi kewajiban. Dalam hadis kan Rasulullah katakan, ketika ada seorang badui bertanya, ya, mata as-sa'ah, kapan kiamat itu tiba ya Rasul? Rasul balik bertanya, apa yang sudah engkau siapkan? Kata orang ini, enggak ada ya Rasul kecuali aku ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Aku cinta kepada engkau ya Rasul. Cinta ini masalah perasaan ini. Cinta kepada Rasul itu bisa diupayakan. Rasul kemudian katakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita di dunia ini mencintai siapa, maka kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai itu. Makanya hati-hati kita ini mencintai orang yang enggak benar. Di akhirat ketemu itu, dikumpulkan. Ini wajib kita ajari juga anak-anak kita mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, supaya harapan kita walaupun amal kita tidak sama dengan mereka, kita dikumpulkan juga di surga bersama mereka. Ini kewajiban yang keempat kata Imam Fudail, ya, Qadiyat, beda dengan Fudail bin Iyad. Terus bagaimana tanda cinta itu?
Kalau betul cinta itu bagaimana? Beliau rinci di dalam kitab ini. Yang pertama, tanda cinta itu adalah al-iqtida'u bihi, meneladani beliau, wasti'malu sunnatihi, memakai sunnah beliau, wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, mengikuti perkataan dan perbuatan beliau, wamtithalu awamirih, menjalankan perintahnya, wajtinabu nawahih, menjauhi larangannya, wa ta'addubu bi adabih, adabnya juga mengikuti adabnya Rasulullah, fi usrihi wa yusrihi, di dalam kita suasana sempitkah lapangkah. Jadi tanda cinta itu kayak itu. Lihat itu orang-orang yang ngefans ke bintang film itu. Itu kan rambut potongannya dibikin sama. Rambutnya sama. Betato juanya. Cingkrak-cingkrak ikut juga cingkrak-cingkrak. Itu tanda cintanya memang betul begitu tanda cinta. Kalau yang dicintai orang kayak gitu biasanya nyontoh. Dan ini dalam kondisi susah maupun kondisi senang. Ya, ketika datang ke Indonesia yang ngefan itu, kemudian ada isi duit gini, dibela-belain cari duit beli tiket. Itu kepada manusia, kepada Rasulullah mestinya lebih lagi. Maka cintai yang baik-baik itu. Jadi senang susah, wa mansyatihi wa maqorihi, dalam yang disenangi maupun yang tidak disukai. Ada sahabat namanya Anas, ya. Anas bin Malik diundang makan Rasulullah ini oleh seorang sahabat yang pekerjaannya menjahit. Diceritakan dalam hadis sahih, Anas diajak. Anas masih kecil ya, diajak. Ternyata disuguhi ada kuah daging dengan semacam labu kuning, semacam walut. Akhirnya ini Rasulullah melihat Anas masih kecil ini, kan mungkin kata Syekh Yusri itu dikatakan Rasulullah mengutamakan sahabat beliau yang kecil. Jadi daging banyak dimakan oleh Anas, maksudnya begitu. Beliau mengambil labu kuningnya tadi, labu kayak waluh tadi. Anas melihat begitu, berpikir Rasulullah ini suka makan labu ini, sehingga sejak itu kata beliau suka makan labu. Sampai urusan begitu. Jadi tanda cinta itu nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang awalnya tidak senang jadi senang. Kenapa senang? Rasulullah menggawi. Kita ini kadang agak susah juga. Anda punya kebiasaan yang mestinya kita tinggalkan kalau kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kebiasaan tidak baik. Sahabat itu bahkan sampai seleranya mengikuti seleranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada juga sahabat yang tidak begitu, ada juga. Allah sendiri katakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, maka Allah akan mencintai kalian. Wa itharu ma syara'ahu. Bukti cinta itu adalah mengutamakan atau mendahulukan syariat Allah Ta'ala. Apa yang Rasulullah perintahkan itu lebih didahulukan daripada perintah yang lain. Ini yang kita kalau bahas betul banyak yang gak pas di tengah-tengah kita. Rasulullah ada hukum-hukumnya, kita bisa pelajari itu di kitab-kitab hadis maupun fikih. Hukum-hukum dalam mengatur masyarakat, tapi kita tidak mau pakai itu. Lebih baik memakai hukum-hukum Belanda yang masih dipakai sekarang nih. Hukum-hukum Belanda, hukum pidana itu. Padahal Rasulullah
Banyak itu dari hadis-hadis beliau, ada hukum-hukum pidana, ada hudud. Hudud itu hukum-hukum terkait dengan pelanggaran hak-hak Allah Ta'ala. Ada 7 jenis dosa yang itu kena had. Perzinaan, murtad, kemudian pembegal, itu hukumannya berat dalam Islam, dan itu dinyatakan oleh Rasulullah dan sebagian ada di dalam Al-Quran, tapi tidak dipakai sekarang. Minum khamr itu ada hukumannya. Rasulullah melakukan hukuman mencambuk 40 kali. Mana kita pakai itu? Mengaku cinta kepada Rasul di sini itharu ma syara'ahu, lebih mengedepankan, mengutamakan apa yang disyariatkan oleh beliau. Wah, ini kada. Dan kita bisa lihat akhirnya kita susah sendiri, nggak mau pakai aturan Rasul, susah sendiri. Itu lapas itu penuh itu. Sekedar untuk tidur kayak itu ikan sepat yang berjejer itu tidak bisa, harus ditumpang itu tingkat. Kenapa? Banyak kasus itu obat-obatan yang itu sebetulnya dalam hukum Islam solusinya sederhana, sudah dipukul aja sudah, dipukul, dijilid namanya. Dan itu secara medis ternyata jadi obat. Di Rusia itu ada penelitian, orang kecanduan itu memang obatnya dipukul. Dan untuk dapat terapi pemukulan di sana bayar. Nah, Rasul kasih gratis, nah pukul. Ini di penjara menghabiskan duit. Itu bisa 4 miliaran bisa sehari itu untuk beri makan itu ya. 4 miliar se-Indonesia ini. Bertambah terus. Itu dari sisi hukum itu begitu. Ngaku cinta kepada Rasul tapi hukum yang disyariatkan Rasul dianggap kejam. Ini problem ini. Cinta kepada Rasul nggak mau ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngakunya cinta padahal. Kata Imam Asy-Syafi'i, ta'sil ilah wa anta tuzhiru hubbah. Engkau maksiat kepada Allah tapi engkau menampakkan kecintaan. Perintah dilanggar tapi mengakunya cinta. Hadza muhalun fil qiyasi badi'u. Ini adalah sebuah kejadian yang muhal, mustahil begitu kalau betul cinta. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Andai cinta itu benar, cinta engkau itu betul, niscaya engkau akan taat, akan mentaatinya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai itu dia akan mentaati orang yang dia cintai. Ini syairnya Imam Asy-Syafi'i. Kalau betul cinta itu tentunya apa yang dikatakan oleh orang yang dicintai itu dijunjung tinggi. Nang kada wajib aja diturutinya. Apalagi yang diwajibkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi renungan kita semua di bulan Maulid ini, ya. Kita bisa ngukur diri kita ini sudah seberapa sih cinta kita kepada Rasul. Tanda-tandanya itu ada enggak? Kemudian ciri cinta yang berikutnya kata Qadhi Iyad, wa min alamati mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam kathratu dzikrihi lahu. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah banyak menyebut beliau. Satu, bersolawat. Yang kedua, kalau disebut nama beliau kita mengucapkan solawat juga. Solawat banyak. Tapi afdhalus solawat, solawat paling afdal yang kita baca dalam sholat itu.
Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu sholawat paling bagus. Sholawat diajarkan Rasulullah sendiri ketika sahabat bertanya, bagaimana kami bersolawat kepada engkau ya Rasul? Banyak-banyak baca itu sambil dirasakan, minta kita supaya bisa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang lain bagus juga. Intinya sholawat itu kan paling pendek, ya Allahumma sholli ala Muhammad. Itu Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak baca itu cukup. Biasanya ditambah dengan apa hajat kita. Nanti itu bisa jadi banyak sholawat. Ada sholawat ashwil. Sholawat ashwil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashwilil zalimina bil zalimin. Ya Allah, berikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Nah, yang bait berikutnya itu doa. Wa ashghilil zalimina bil zalimin, dan sibukkan orang zalim itu dengan orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin, keluarkan kami dari mereka dalam kondisi selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga diberikan salawat kepada keluarga beliau dan sahabat beliau semua. Itu biasa dibaca di Jawa dulu. Itu salawat untuk kita terhindar dari kezaliman orang-orang zalim, supaya kita selamat. Yang di Kanjuruhan itu kan jadi kezaliman ini ya, korban kezaliman orang zalim. Ada anak usia 4 tahun dengan orang tuanya meninggal, enggak tahu apa-apa, tiba-tiba tembaki gas air mata. Baca sholawat supaya diselamatkan dari kezaliman orang zalim. Orang zalim ya dia bertengkar sendiri, kita tidak ikut-ikut. Biasanya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagusnya dibaca sebelum sholat. Atau sholawat yang lain kita sedang kesulitan, ada sholawat taisir misalnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan taftahu li biha babar ridha wat taisir. Ya Allah, Allah berikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dengan sholawat yang dengan sholawat itu engkau bukakan pintu keridhaan dan pintu kemudahan. Jadi ini sholawat ada doanya, ya tidak apa-apa begitu. Kadang ini sholawat bid'ah karena tidak dicontohkan Nabi, tidak. Sholawatnya itu wasilah amal kita, kebaikan, terus kita berdoa. Sampean bikin sholawat sendiri juga tidak masalah. Seperti sholawat tadi, sholawat yang Ibrahimiyah tadi ya. Imbah itu sampean berdoa, sampean beri nama sholawat putra misalnya. Intinya kan sholawat tambahi doa, itu aja intinya. Sholawat yang ada itu, yang bermacam-macam itu sholawat ditambahi doa, bukan sesuatu yang haram, tidak. Bab masuk bab doa, berdoa apa saja bisa. Tapi jangan bikin sholawat Avanza misalnya. Sholawat terus doanya minta mobil Avanza. Banyak sholawat itu. Paling tinggal difahami, jangan ada i'tiqad bahwasanya kita memintanya itu seolah-olah Nabi yang mengabulkan doa Anda. Tetap Allah juga yang mengabulkan doa. Jadi ini kasratu zikrihi, banyak menyebut Rasul. Faman ahabba syai'an aktsara zikrahu,
Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti akan banyak menyebutnya. Kadang sampai guring gitu. Ngelindur itu yang disambat, yang dicintai. Iyalah putra. Fatimah misalnya. Ya, sampai teguring egonya yang disambat, yang dicintai. Kecelakaan, yang lain lupa, yang dicintai ingat. Itu betul-betul cinta itu begitu. Wa minha kathratu syauqihi ila liqa'ih. Di antaranya juga tanda cinta itu sangat rindu untuk bertemu. Sangat ingin ketemu. Cinta itu begitu. Sama seperti cinta kepada manusia gitu. Sudah ketemu 2 jam, rasa semenit aja. Itu bukti cinta begitu. Fakullu habibin yuhibbu liqa'a habibihi. Setiap pencinta itu sangat ingin bertemu dengan yang dicintainya. Ada ini kalau menggambarkan cinta ini, laki-laki lan bini-bini kan paling mudah mencontohkan. Berkunjung melamar misalnya ya, kalau lah putra melamar babinian, kita katuju mana lawan babinian itu, sudah kita datangi ya, makanan keluar, kira-kira sudah cukup lah. Nang paling ditunggu-tunggu sebetulnya kan biniannya itu keluar, kalau ingin ketemu sebetulnya kan di situ. Bukan makanannya, bukan menunggu pulang dapat angpau, bukan. Kalau cinta kepada Rasul, yang paling diharapkan oleh para sahabat itu bertemu Rasul. Ada namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau ini orang Madinah, ingin ketemu Rasul terus. Jadi ashabus suffah. Ini jamnya cocok aja. Cocok ya. Ashabus suffah ditawari Rasulullah untuk menikah. Kada hakun sidin. Kalau menikah nanti aku jauh dari pian. Kada hakun. Ya Rabi'ah salni u'tika. Wahai Rabi'ah, mintalah kepadaku, engkau akan kuberi apa yang engkau minta itu. Mikir akhirnya Rabi'ah, kalau minta dunia itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Akhirnya beliau itu setelah mikir beberapa hari minta agar diberikan syafaat Rasul untuk dijauhkan dari api neraka. Padahal orang miskin, tapi yang dipikirin begitu. Ada orang ditanya, apa sih nikmatnya surga itu? Dia jawab, fiha Rasulullah. Nikmatnya surga itu di dalam surga ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang mikir yang lain, ketemu Rasul itu sebuah kenikmatan bagi orang-orang yang level cintanya memang level yang tinggi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menganugerahkan kepada kita ya, dengan berkat kita membaca sirah Nabi ini, Allah dekatkan kita dengan beliau kelak, dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk mencintai beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau.